Perkenalkan, saya Mirwan Fatur Rahman. Sini saya akan menyelesaikan tugas 3. Berikut tugas deskripsi dari tugas 3 ya. Untuk menerapkan penggunaan PHP, MySQL yang selanjutnya akan digabungkan dengan HTML, JavaScript, CSS, dan Vue.js. Diperlukan beberapa persiapan. Untuk itu Anda diharapkan untuk melakukan instalasi exam dan selanjutnya membentuk database dengan nama database adalah pendidikan dan nama tabel adalah mahasiswa. Kemudian dari tabel tersebut buatlah struktur tabelnya dan maksimum minimal 5 isi. Baik, yang pertama kita akan membuat sebelumnya examnya sudah saya install ya sebelumnya. Kita buat dulu di folder ini ke C exam, kemudian hpdocs, kita buat dulu folder new folder tugas 3 ya. Kemudian kita jalankan server examnya. Sudah jalan, lalu kita buka ke VS Code ya. Kita masuk ke file, open folder, kita cari yang ke folder tadi yang kita buka, itu ya. Ini sudah. Kemudian kita buatkan dulu file CSS-nya. Lalu kita buatkan dulu database ya. Database. Kita langsung masuk ke localhost. Kemudian kita buat baru dengan nama database itu pendidikan tadi ya. Ke pendidikan. Lalu kita buat table. Kita buat dengan SQL ya. Kita buat table. Nama tabelnya adalah mahasiswa. Kita buatkan ID dengan menggunakan integer. Dengan tipe data integer, kita buatkan auto ya. Auto increment. Karena ini berupa ID, jadi kita gunakan sebagai primary key. Kemudian dengan nama tipe data varchar, karena berupa kalimat ya. Kemudian name kita pakaikan integer lagi. Jurusan menggunakan varchar. Kemudian kita buat lagi semester. Kemudian alamat teks. Ya, ini sudah oke, sudah bisa ya. ID, nama, NIM, jurusan, semester, dan alamat. Kemudian kita isi dulu ya. Kita isi dulu datanya. Insert into mahasiswa, ke nama, NIM, jurusan, semester, alamat. Lalu kita isi ke values-nya. File. Kita buatkan lagi NIM-nya 0.
jurusan sistem informasi, kemudian alamat ya, Jalan Mangga nomor 104. Ya, lalu kita copy aja ya, dengan 5 kita buat pindah, ID-nya kita buat berbeda ya, 09. Ini jurusan, oh ya semester ya, semester 8. Hmm, 4, 5, 3, 4. Ini untuk linknya, ini kita ubah ya. Ya, eh, kemudian kemudian kita kita tutup, jangan lupa titik koma ya. Kita lihat hasilnya. Oh ya, ini sudah ya, sudah berhasil. Ini selanjutnya kita pindah lagi ke VS Code. Kita buat dulu CSS ya. Buat dulu H1. Kita buat dulu H1. Teks lainnya kita buat dulu center. Kita buat dulu font size itu 5 pm ya. Kemudian kita buat dari tabelnya, kita buat width-nya itu 80%, margin 20 pixel, bordernya kita buat border collapse ya. Collapse. Kemudian background colornya kita buat azure saja. Kemudian untuk di bagian tabelnya, background color blue. Teks lainnya ya kita buat center juga. Kemudian paddingnya 8 pixel, 8 pixel. Kemudian kita buat id-nya ya. Ya. Kita buat bordernya, kita buat border 1 pixel solid. Kita masih ke blue.
kita buat ke sisi sini, sisi aja ya. Kita buat garis pembatasnya itu tadi. Kita buat warna silver ya, ini tadi ya. Eh, warnanya tadi kita buat padding juga, padding 8 pixel. Kita lanjut ke filenya ya. Kita selanjutnya kita lanjutkan ke index.php. Kita buatkan dulu PHP ya. Eh, koneksinya kita buatkan dulu. Hmm, koneksi MySQL underscore connect ke, ke localhost ya, localhost. Kita buatkan username-nya itu dari root saja, kemudian kita tidak buat password ya, kemudian ke pendidikan. Nah, jangan lupa titik koma, terus kita buat perumpamaan, ke perumpamaan ke koneksi kita buat dari saja. Hmm, kita buat ke database gagal ya, lalu kita buat juga MySQL connect underscore error. Jadi apabila koneksinya gagal, ya koneksinya gagal, dia akan memunculkan koneksi database gagal. Kemudian kita lalu kita buat query-nya ya. Query, query. Eh, kita buat query. Oh, ini sama dengan ya. Ini buat sama dengan select from mahasiswa, mahasiswa. Lalu kita buat resultnya, result. Query koneksi lalu jangan lupa kita tutup lagi, kita lanjut ke HTML ya. Ya, kita hapus saja yang tidak diperlukan. Kita buat ke judulnya ya, database mahasiswa. Lalu karena perbedaan ini ya, beda file, lalu kita panggil ke untuk
kok script salah, script belum. Ke file CSS, kita panggil dulu ke file CSS dengan link link style sheet, ke style sheet href ke style.css ya. Kemudian ke bagian ke bagian badinya lagi ya, kita buat dulu H1, buat judul halaman, data mahasiswa, kita buat dulu tabelnya, bordernya border 1, kita buat tr eh, kita buatkan ID, kemudian kita buat nama. ID-nya kita buat huruf besar semua ya. Oke. Ini jurusan, semester ya tadi ya, semester, lalu alamat. Lalu kita buatkan lagi ya, eh, lalu kita buatkan lagi PHP-nya ya. Hmm, MySQL fetch result, kita buat echo, titik koma, lalu itu titik lalu, dan jangan lupa kita tutup titik. Lalu kita salin ini 6 ya, karena sesuai dengan database. 6 ya, 6. ID nama ini jurusan, semester, alamat. Lalu jangan lupa kita tutup lagi. Ya,
jangan lupa kita tutup kembali yang sini tadi ya. Kemudian lalu kita buatkan lagi JavaScript-nya ya. Oh, kita tutup kembali ya, dan setelah itu kita buat kita script ya. Sebentar, ini ada yang salah ya. Script table ya. Mari kita buat lagi scriptnya ya. Kok tidak muncul ya. Kita coba terlebih dahulu. Ini mungkin masih di PHP ya. Mari kita cek dulu. Oh, ini. Oh iya benar. Di sini kita masih masuk ke ya. Sip. Ini wajar kenapa nggak scriptnya tidak benar. Script lalu src, eh, kita masukkan ke view-nya ya. cdn slash tps slash cdn cdn.js deliver .net npm ya. Kita lanjutkan ke JavaScript-nya ya. New view. Kita buatkan elemennya dulu. Data mahasiswa. Lalu kita dulu tutup terlebih dahulu ya. Tutup uh, tutup MySQL. Kenapa close? Ini kita akan menutup apabila data telah dilakukan ya. MySQL close. Koneksi. Lalu kita tutup. Ya. Mari kita cek dulu. Cek dulu ya. Ada kesalahan tidak. Lalu kita save dulu ya. Kita save. Kita jalankan ke browser. Ke HTTPS.
localhost kita buat foldernya, ke foldernya, terus index.php dan 31 index.php. Kita refresh kembali. Sintax error kok masih ya. Mari kita lihat lagi. Berikut disampaikan ya, ini hasil dari, lalu kita tes kembali ya. Berikut disampaikan hasil dari program tersebut ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.